KP. Artinya sampai last minute pendaftaran di KPU itu tidak bisa kita putuskan kita siapa dengan siapa, satu atau dua, karena masih fluktuatif. Nanti apakah saya harus nothing tulus gitu, satu atau dua saya harus siap. Jadi diposisikan satu maupun posisikan dua siap. Ya, siap. Tapi gambarannya untuk pasangannya siapa deh? Ya dilihat aja dari 4 itu ya paling ya di antara 4 itu. Oh, di antara 4 itu ya? Iya. Nah, tidak di luar itu atau masih dimungkinkan di luar 4 itu? Ya kemungkinan fokus komunikasi sampai sejauh ini masih di 4 beliau-beliau itu ya, 4 kandidat yang maju. Oh gitu. Kira-kira yang mengusung dari partai apa? Yang jelas kecuali PKB, PKI dan Nasdem saya komunikasi semua. Jadi ibarat kepala daerah itu kan direktur sebuah perusahaan besar di mana yang punya saham terbesar mayoritas ini kan stakeholder kita ini kan masyarakat gitu, masyarakat. Nah, dan saya sudah berniat dari awal bahwa saya butuh lahan pengabdian, bukan butuh lahan mata pencaharian. Kalaupun ada fasilitas yang itu melekat pada pribadi saya ketika saya memegang jabatan, itu ya sebuah hal logis gitu. Contoh, saya Nenggale ya belum punya rumah, nanti kalau saya tidur di rumah dinas terus dibilang apa kan tidak bisa gitu, karena memang saya bertugas sebagai katakanlah nanti bupati atau wakil bupati ya kan, pasti itu hal yang logis. Cuman gini, masalah gaji, saya sudah bilang ke anak istri saya bahwa kita punya passive income yang insya Allah untuk ngopeni kamu sama anak sampai nanti besar insya Allah cukup. Maksud saya kenapa kok itu harus saya putar lagi di bas? Saya melihat realita yang ada sekarang, masyarakat kita itu butuhnya itu renorno gitu. Butuhnya reno-reno dan semuanya ini di kelas-kelas yang membutuhkan gitu. Dan pasti nanti pasti nanti saya harus punya dana-dana taktis. Nah, dana taktis ini harus saya ambilkan dari mana gitu. Saya nggak mau ambil dari ambil dengan cara-cara yang tidak prosedural dan tidak dikehendaki oleh undang-undang gitu. Tapi kalau itu saya nanti beri contoh, katakanlah gaji saya saja loh saya kasihkan ke bas. Pegawai dinas, masa sih kamu nggak mau zakatmu saja kamu taruh di sini, zakat loh. Nah, nanti kalau hal-hal semacam itu sudah ya teredukasi, nanti saya ingin bikin manajemen zakat yang harus lebih profesional. Kita ambil dana masyarakat dari para dermawan itu. Saya pikir sumber dana kita juga luar biasa kok, banyak orang-orang Trenggalek yang sukses itu. Ternyata Pak Haritanu itu juga orang tuanya itu Ndurenan Trenggalek. Ya Pak Priyo Budi Santoso Trenggalek. Siapa tokoh-tokoh? Cuman kadang kita kan di luar radar lah. Kalau nanti beliau-beliau yang dalam tanda kutip dalam klaster ekonomi berdaya itu mau peduli, saya pikir itu nanti kan jadi sebuah porsi dana sosial untuk masyarakat yang luar biasa ya saya pikir dana taktis itu ya biar negara saja yang taktis gitu, bukan saya secara pribadi taktis jadi orang anggapnya Mas Apin api, Mas Ipin baik karena loman gini. Itu sebuah hal yang bagi saya jangan dibudayakan seperti itu, tapi yang dibudayakan adalah ini loh negara open, that's it. Jadi nanti siapapun pemimpinnya ya negara open gitu, karena sistem yang jalan. Jadi saya ingin ingin menghidupkan, ingin membuat vital peran sosial gitu, utamanya dalam hal itu. Untuk masyarakat melalui bas. Iya, sangat siap gitu. Sangat siap gitu. Artinya di dunia politik itu framing apapun bisa dilakukan. Ya. Framing apapun bisa dilakukan. Jadi apalagi teman-teman media ya paling pintar memframing sama spektator gitu. Semua bisa dilihat dari sudut pandang mana, bisa dipilih mau jadi apa kan sesuai. Ya jadi gini. Artinya kan saya tetap harus realistis, bisa membaca realitas politik sekarang gitu. Artinya kalau memang masyarakat menghendaki seperti itu, pasti pertimbangan parpol pun juga akan berbicara tentang harapan masyarakat itu tadi gitu. Dan kalau harapannya masyarakat seperti itu, masa saya punya kuasa untuk menolak? Karena kan ya bagaimanapun ya kekuasaan kita ini ya suara rakyat, suara Tuhan kan. Tapi ada sekelompok, ada beberapa oknum elit ya di Trenggalek yang kelihatannya juga kurang mengamini ketika jenengan harus bergandeng dengan Pak Emil. Nanti seperti adakah persiapan alternatif ketika nanti itu terjadi kecelakaan politikus seperti apa? Kecelakaan. Yang jelas gini, yang jelas selama stakeholder yang saya ajak bicara itu masih komit dan selama saya juga masih pegang teguh komitmen, artinya ketika saya tidak memulai kecelakaan itu gitu, tetapi saya korban dari kecelakaan itu, maka saya akan punya langkah sendiri. Artinya saya lebih ke arah
preventif saja, Iya, bukan iya, lebih mencegah. ke arah offense itu. Saya defense saja. Artinya selama stakeholder ngomong sudah kita A, lalu ada stakeholder yang ternyata B, lalu saya kok tetap fokus di A, ya sudah, saya akan tetap jalan sama apa yang saya yakini. Gus terakhir. Istilahnya kalau laporan keuangan itu ada yang dilaporkan ke publik, ada yang untuk internal aja. Secara under table kan kita sebenarnya sudah ada koalisi gitu, tapi secara gitu ya? Iya, secara publiknya kan belum. Nanti begitu deklarasi terus kita nggak jadi kan malu. Artinya itu udah del-del seperti itu kelihatannya berapa persen potensi untuk bertahan terus dengan gesekan-gesekan politik yang cukup luar biasa hari ini, Gus? Ya 1% kuasa Tuhan pun itu juga menentukan gitu. Ya, saya nggak bisa itu. Jadi gini, apa namanya, sebenarnya dana 60% yang ada di pegawai itu pasti 50%-nya, saya pikir ya, pasti 50%-nya itu untuk sisi-sisi konsumtif. 50% yang lain itu dibagi saving sama kebutuhan pokok. Artinya ada dari, kalau 60% dari 1,5 itu kan sekitar 700 sampai 900-an M. Artinya ada 450 miliar yang dipegang oleh pegawai kita dalam 1 tahun. Oke. Nah, kalau 450 miliar itu dibelanjakan di Trenggalek, artinya ada uang yang bergulir di Trenggalek itu senilai 450 miliar. Oke lah, mereka nanti pergi ke luar kota. Oke lah, 450 miliar itu kita kecilkan lagi jadi 200 miliar. Kalau itu dibelikan barang-barang Trenggalek, sudah berapa pengusaha yang hidup dari aliran dana ini? Nah, memunculkan hal itulah yang jadi tugas kita. Makanya kenapa saya setiap pergerakan selalu membranding diri saya dengan I love Trenggalek. Arahannya nanti kalau kamu love Trenggalek, kamu harus pakai produk Trenggalek. Contoh kayak kita kayak kita gini. Sekarang kita punya seragam batik itu luar biasa. Tapi bisa dicek siapa pengrajin batik yang dilibatkan untuk tender itu, untuk pengadaan itu. Ya, saya nggak ngomong oknum-oknum siapa, tapi ini realita. Kita masih ambil di Tulungagung. Kalau itu bisa diserap di situ, batiknya pegawai, ya kan? Lalu belanjanya pegawai kayak insentif beras, kenapa harus dirupakan uang? Dirupakan aja berasnya asli, hasil tanamnya orang Galek. Sudah masuk juga duitnya ke petani. Lah, inilah yang akan kita putar gitu. Dan saya juga menambahkan gini, logika pengusaha itu seperti ini, bedanya dengan logika birokrat. Birokrat itu punya uang 1.000. Bagaimana 1.000 ini habis dibagi rata sesuai stakeholder. Apakah itu stakeholdernya adalah elit, apakah itu stakeholdernya adalah masyarakatnya. Tapi kalau pengusaha, bagaimana caranya 1.000? Ini sudah di 5.000. Nah, bagaimana caranya saya seperti bisa seperti itu? Maka modal-modal itu diarahkan ke modal-modal produktif. Kalaupun kita tidak punya anggaran untuk modal produktif, saya adakan. Gimana caranya? Saya akan bikin bisnis plan yang paling menarik, dan paling rasional. Katakanlah di angka investasi 5-10 miliar. Lalu saya ingin undang pengusaha-pengusaha. Saya bilang, ayo kita bikin BUMD bareng-bareng. Loh, kok bikin BUMD judulnya? Iya, berarti ada uang daerah, tidak uangnya kita. Gimana caranya ya? Kalau kamu nanti setor modal, separuhnya lebih atas namakan daerah, hibahkan kita ke daerah, biar daerah nanti masuk ke kita. Udah punya kita BUMD, PAD nanti masuk ke situ. Pengusaha nggak bakal rugi. Kita bisa atur regulasi untuk itu, bisa monopoli kok. Ya, artinya itu saya tidak dalam rangka ingin menggemukkan para pengusaha-pengusaha itu, tapi saya ingin mencitrakan bahwa selamanya kita nggak akan bisa struktur masyarakat kita nggak bakal bisa baik ketika pertentangan kelas itu masih selalu ada. Sing miskin diadu sama yang kaya, rakyat selalu diadu sama pemerintah. Makanya saya ingin menstigmakan bahwa ya orang yang berdaya itu punya kepedulian gitu. Bukan logikanya kok ya apa carane anggaran sakmene kita jadikan BUMD untuk kini iso nyolong biro gitu. Nah, itu logika itu yang ingin saya bawa. Terus gini, Mungkin hal paling rasional adalah kita harus bisa petakan wilayah. Kalau memang yang wilayahnya itu memang kota, artinya yang kebutuhannya memang masyarakatnya sudah modern dan kebutuhannya sudah tidak sama-sama di dalam ini, ya kan? Karena dia juga sudah berakulturasi dan asimilasi dengan kehidupan ketika dia mungkin hijrah di Surabaya dan segala macam, itu oke lah. Cuman kita nanti juga harus bikin MOU, paling nggak ada 1 rak atau berapa rak yang itu khusus memuat produk-produk asli Trenggalek.
dan itu kita bisa komunikasikan. Kuncinya kalau yang sekarang banyak di Trenggalek ini kan sama Pak Joko Susantonya Jarum itu, ya kan, saya nggak ngomong merek, ya kan. Iya. Dan saya ya kebetulan hari-hari minggu-minggu depan saya juga akan bertemu sama beliau juga. Ya salah satunya mungkin saya akan ngomongkan tentang industri rokoknya juga sama sama itu juga tentang marketing. Artinya tetap harus terus juga bisa kita seperti ini. Contoh mereka kan pasar-pasar modern ini kan dapat barang kan murah. Intinya kan mereka bagaimana caranya jual. Nah nanti kita bantu supply kelontong-kelontong yang di sekitar itu dengan harga yang dia punya. Nah itu bisa disyaratkan juga seperti itu. Tapi artinya gini, saya tidak mau karena saya juga pengusaha. Saya tahulah psikisnya pengusaha itu di mana-mana selalu dianggap harus punya sosial yang lebih besar gitu karena dianggapnya mereka punya usaha kelihatannya besar padahal kita nggak pernah tahu marginnya berapa, anunya berapa, kita nggak pernah, tapi kelihatannya memang. Makanya itu harus ketemu secara bijaksana. Tapi dengan background saya sebagai pengusaha, artinya mereka pun pasti pertama resistensi kecil. Artinya niat saya golek-golek dalam bahasanya pasti bagi mereka nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita sama-sama pengusaha podo-podo tahu diri lah. Mungkin itu yang bisa saya komunikasikan sama beliau-beliau.